Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada hari ini saya akan menjelaskan umur berapa bulan waktu yang tepat untuk mencukur bulu domba. Karena mencukur bulu domba itu sangatlah penting buat domba. Oke, kawan-kawanku semua, nanti akan saya jelaskan gimana baiknya ataupun gimana caranya ataupun waktunya yang tepat untuk mencukur bulu domba. Nah, kawan-kawanku semua yang baru bergabung, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai biar nggak gagal paham, yang pastinya biar dapat informasi dari channel kami. Jangan lupa videonya di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, kawan-kawanku semua, waktu yang tepat untuk mencukur bulu domba. Nah, ini saya jelaskan dulu ini umur-umurnya ya kawan-kawan semua. Ini yang hitam, yang belang sapi, ini umur 4 bulan. Nah, ini 4 bulan ya kawan-kawan, 4 bulan lebih sedikit lah. Nah, ini cuman ini kan anak tunggal jadi besar. Nah, kalau yang ini udah masuk 9 bulan. Yang ini nih cuman besar ini bodinya. Kalau tanduk ya sedang lah, cuman posisinya ini domba. Kalau untuk dicukur umur 10 bulan ataupun 9 bulan ini sebenarnya udah memasuki masa-masa untuk dicukur. Biar tahu kawan-kawanku semua, biasanya kan orang mencukur itu kan asal cukur-cukur aja, baru umur 5 bulan ya dicukur, 6 bulan ya dicukur. Nah, padahal itu ada waktu-waktunya, dimana waktu domba yang tepat untuk dicukur itu umur berapa sih. Nah, saya kasih tahu ya kawan-kawan semua, waktu yang tepatnya itu harus di atas umur 7 bulan, misalkan 9 bulan atau 10 bulan. Ini domba, ini kan sengaja nih saya belum dicukur nih kawan-kawan semua. Maksudnya ini untuk dijelaskan dulu biar kawan-kawan semua bisa tahu informasinya tentang domba. Nah, ini kenapa belum dicukur? Karena agar pertumbuhan tulangnya itu lebih besar ataupun lebih padat. Jadi intinya untuk membesarkan rangka dulu. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Maksudnya rangkanya itu harus besar setelah umur 9 bulan ataupun memasuki umur 10 bulan udah siap dicukur. Nah, seperti itu ya kawan-kawan semua. Jadi nanti kita cukur. Nah, kemudian kalau misalkan umur segitu kita cukur, maksudnya dalam mencukurnya itu memang harus habis. Nah, contoh ini ya, ini juga sama yang tadi tuh umurnya sama. Ini sama aja ya, dari tanduk, cuman bedanya tuh kalau yang ini tanduknya hitam, kalau yang itu kan tanduknya ada ribennya ya warnanya tuh. Nah, jadi kawan-kawan semua, dari belakang domba nih, pantat sampai ke mana nih, ke leher itu dicukur. Itu untuk penyukuran yang pertama. Nah, buat kawan-kawan semua, ini kan bulu nih dari masa kecil belum pernah dicukur ini. Nah, nanti dicukur sampai pas sampai bawah perut nih, bawah perut, atasnya dicukur semua sampai paha tuh, itu paha itu dicukur. Pokoknya bulu-bulu masa-masa bayi ya, maksudnya waktu masih petet ataupun masih anakan ini dicukur semua, dihilangin. Nah, kalau misalkan udah dicukur, nanti kan otomatis tumbuh sekitar 3 bulanan lah misalnya ya. Saya kasih contoh, otomatis kan panjang lagi nih. Ini si domba habis dicukur tadi kan panjang ya, itu di masa-masa habis dicukur biasanya itu nanti akan membesar, pertumbuhannya itu nanti akan lebih cepat. Karena semua protein ataupun segala macam itu kan kalau domba Garut ya,
biasanya itu ke bulu, nutrisinya itu ke bulu, jadi masuknya itu ke bulu ya, nanti bulunya panjang, jadi hitungannya itu nggak masuk ke badan. Cuman kalau kita udah dicukur, artinya nutrisi itu kan masuk ke tubuhnya ya. Makanya domba Garut itu harus sering dicukur. Kalau misalkan udah memasuki 9 bulan ataupun 10 bulan, tujuannya itu jadi agar si badan itu pertumbuhannya lebih cepat. Terus dombanya juga akan sehat. Apalagi kita mempunyai domba tangkas. Memang perawatannya memang harus bener-bener ya. Dari segi vitaminnya, cara memandikannya, segala macam. Nah, terus ini nanti kan tumbuh bulu lagi ya. Itu dipotong lagi untuk selanjutnya di usia memasuki dari pertama kita nyukur nih sekitar 4 bulan kan pasti agak panjang lagi, cukur lagi. Tapi penyukurannya itu di badannya aja. Kalau yang leher jangan dicukur, kan pertama kan udah dicukur ya bulu cempenya ataupun bulu petetnya itu yang waktu masih kecilnya itu kan. Nah itu bulu yang pertama itu kan udah dicukur, kalau kedua itu nggak usah dicukur. Jadi kalau misalkan domba Garut seperti ini tuh, bulu yang di leher nanti biarin aja. Kalau misalkan waktu pertama udah dicukur, berarti keduanya udah biarin, biar panjang, nanti tumbuhnya bagus, biar kayak singa. Nah kawan-kawan pasti tahu lah domba-domba yang lehernya kayak singa itu, domba Garut kan itu sangat bagus. Kalau misalkan nggak dicukur di lehernya, nah nanti akan bagus. Jadi itu domba Garut keindahannya di situ, dari tanduknya yang besar, panjang, melingkar ya. Nah nanti si domba itu karena ada variasiannya. Nah kalau misalkan kawan-kawan biar cepet lah, biar paham, nah itu artinya variasi seperti singa itu. Nah itu biar maksudnya biar gagah ataupun ganteng lah bahasa orang sih, biar ganteng maksudnya seperti itu. Terus badannya juga kan bagus kalau dicukur tuh. Nah terus kalau misalkan udah dicukur semua, yang penting kita dalam hal pemandiannya nih, hal memandikannya itu diusahakan seminggu sekali dimandikan ataupun seminggu 2 kali, karena domba itu yang bagus ya harus sering mandi. Memang seperti itu. Apalagi kita kan punya domba tangkas ya, bener-bener kita rawat dari segi tanduknya, badannya, makannya ya, segala macam. Terus vitaminnya harus kita rawat. Nah teman-teman, jadi harus seperti itu dalam hal merawat domba ya. Kalau untuk merawat domba sih, mau domba tangkas mau domba biasa ya, yang penting kita dalam hal perawatan, intinya kan yang penting domba itu tujuannya bagus dan kelihatannya ya seger, sehat, seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah itu udah saya jelaskan ya yang namanya waktu yang tepat untuk mencukur bulu domba. Nah itu saya udah jelaskan tadi. Semoga videonya bermanfaat buat kawan-kawan pemula ataupun buat yang baru punya domba biasa atau domba Garut, bebas lah apa aja ya, intinya sih tujuannya sama, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan yang udah pada menonton. Jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami Nagato Channel. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, kawan-kawan semua yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.